Ketika saya dulu bicara mengenai lulusan politeknik, saya merasakan kemudahan saya untuk mencari kerja. Saya belum lulus, saya sudah dilamar. Nah, di sini Indonesia kan beda. Sekolah ada dulu, baru di tengah jalan sambung-sambungan dengan industri. Dan seringkali tidak sambung. Dan dihubungkan dengan dosen-dosennya harus PhD, itu udah nggak nyambung. Betul sih Pak. Betul Karena juga. apa? Keahlian vokasi itu Ya, nggak ada hubungannya dengan akademis. status akademisi. Betul. Karena apa? Ke lapangan sih. Tapi ya itu kembali lagi sistem kita sangat berbeda sekali mengakui posisi politeknik. Lulusan politeknik itu kan orientasinya ke industri. Ya, Ya, Tidak menjadi pejabat pemerintah. ya. Yang seringkali merumuskan kebijakan vokasi bukan orang vokasi. ya. Padahal kekasan vokasi adalah ilmu, attitude, dan keterampilan itu dibangun lewat praktek. Tapi kalau TC Petur itu memang langsung mendapatkan arahan dari profesional. Industri yang berkomitmen untuk TC Petur itu juga kita harus apresiasi. Nah, sekarang masalahnya adalah industri. Nah, Kalau industri tidak datang ke kampus, anak muda kita nggak punya imajinasi. Pekerjaan saya itu nanti apa? Kemana? Apa yang dibutuhkan? Ini kan tenaga-tenaga yang spesifik, konstruksi, data center, aplikasi-aplikasi yang bicara mengenai kekhususan itu sangat dibutuhkan di dunia ini. halo semuanya, selamat datang di podcast Nusantara Academy episode ke-10 dari season kedua. Nama saya Dania Rari Pratiwi, Community Engagement Lead dari Microsoft, akan menjadi host untuk episode hari ini. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat menarik, yaitu mengenai pendidikan vokasi di Indonesia. Untuk teman-teman audiens semuanya, silahkan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi YouTube Nusantara Academy agar tidak ketinggalan informasi dan edukasi seputar industri digital, serta episode-episode terbaru dari podcast Nusantara Academy. Saat ini saya sudah ditemani oleh dua narasumber saya yang memiliki rekam jejak yang luar biasa, yaitu Bapak Mombang Sihite dan Romo Agus Riono. Selamat pagi Pak Mombang. Selamat pagi. Selamat pagi Romo Agus. Selamat pagi. Nah, mungkin sebelum kita mulai ada baiknya saya memperkenalkan kedua orang narasumber ini. Mengenai Pak Mombang, beliau adalah seorang eksekutif di industri teknologi yang memiliki pengalaman lebih dari 25 tahun dalam bidang manajemen, project engineering, technical operation, dan kepemimpinan strategis. Sepanjang karirnya, Pak Mombang telah bekerja secara ekstensif di industri building automation system dengan fokus pada berbagai aspek pengendalian sistem, perencanaan proyek, dan manajemen keuangan. Keahliannya meliputi sistem kontrol PID, manajemen kualitas udara, deteksi CO2 dan CO, dan kontrol urutan chiller. Saat ini, beliau menjabat sebagai Dewan Direksi di PT Asbil Berka Indonesia. Selamat pagi Pak Mombang. Selamat pagi. Selamat datang lagi. Selamat siang. Nah, narasumber kami yang kedua hari ini ada Romo Agus Riono. Romo Agus adalah seorang akademisi yang sudah lebih dari 20 tahun berpengalaman dalam bidang pendidikan, menjadi Wakil Direktur Bidang Pendidikan di Politeknik Atmi Surakarta, Kepala Sekolah SMK Mikael Surakarta, dan Direktur di Politeknik Atmi Surakarta. Beliau juga aktif menjadi pengawas Yayasan Loyola Semarang, pembina Yayasan Budi Siswa Jakarta, dan pembina Yayasan Alumni Siswa Katolik Surakarta. Saat ini Romo Agus menjabat sebagai Direktur di Politeknik Industri Atmi Cikarang. Selamat pagi Romo. Selamat pagi. Terima Bu. kasih sudah berkenan datang di podcast kita hari ini. Sama-sama. Nah, Bapak-bapak, hari ini kita akan membahas mengenai pendidikan vokasi di Indonesia. Beberapa tantangannya, tapi juga peluangnya. Mungkin kalau saya boleh tanya Pak Mombang dulu nih. Bagaimana sih Pak menurut Bapak perkembangan pendidikan vokasi di Indonesia saat ini, terutama dalam menyiapkan tenaga kerja profesional untuk memenuhi kebutuhan industri? Mungkin silahkan Bapak. Terima kasih, selamat pagi bagi kita semua. Kebetulan saya adalah lulusan Politeknik, Oh. jadi saya sangat mengerti ketika saya angkatan kelima di Politeknik Jakarta.
itu kita dulu mengacu kepada Politeknik Swiss di Bandung. Jadi memang vokasi ini sangat dibutuhkan industri untuk mempersiapkan kesenjangan kapasitas dan kapabilitas lulusan SMA dengan S1. Ya. Dulu kan kita mengenal diploma 3, tapi diploma 3 itu tidak dalam posisi yang memang dia dipersiapkan sebagai punya keahlian khusus. Nah, ini yang membuat pendidikan politeknik yang vokasi itu sangat dibutuhkan. Nah, ketika saya dulu bicara mengenai saya sebagai lulusan, saya merasakan kemudahan saya untuk mencari kerja. Saya belum lulus, saya sudah dilamar. Oh. Gitu, itu dulu ya. Yeah. Karena apa? Antara lulusan dengan kebutuhan industri sangat matching banget. Betul. Itu yang membuat kita dilamar gitu ya. Jadi saya tuh nggak pernah nganggur. Luar Itu biasa. langsung kerja. Nah, tetapi pada saat itu industri kita dan kebutuhan yang disiapkan oleh Politeknik itu seiring dengan peralatan-peralatan yang tersedia. Kalau kita bicara mengenai Politeknik, prakteknya itu 45%. Betul. Bukan 20-30%, 45%. Jadi memang kita disiapkan untuk menjadi tenaga ahli untuk mengisi kebutuhan industri di mana lulusan SMA dan S1 tidak bisa memenuhi. Nah, itu yang membuat pendidikan vokasi. Nah, kalau tadi Mbak Dania itu nanyakan bagaimana, ini yang kadang-kadang memprihatinkan. Ya. Kenapa? Karena jujur, apakah saat ini kalau disurvei tenaga lulusan Politeknik masih memenuhi syarat gak untuk menjadi lulusan yang siap kerja, siap pakai? Ini menjadi pertanyaan. Kenapa? Karena Politeknik membutuhkan laboratorium atau peralatan workshop yang harus sesuai dengan apa yang terjadi di industri. Itu mahal, Mbak. Kalau kita serahkan itu kepada swasta, itu berat investasinya. Betul. Gitu. Jadi tetap harus ada laboratorium atau tempat kegiatan-kegiatan praktek, workshop, di mana nanti lulusan dari Politeknik ini benar-benar bisa align dengan apa yang dibutuhkan industri gitu ya, Pak ya. Itu yang saya lihat agak susah. Jadi saya bukan menyalahkan Politekniknya. Betul. Tapi misi Politekniknya itu kan harus misi yang memang harus disupport oleh negara. Dulu kenapa Politeknik? Semua negara. Ya, nggak tahu sekarang Romo bagaimana dia untuk menyiapin semua peralatan workshopnya sesuai dengan apa. Coba digitalisasi semua sekarang kan. Betul, semuanya harus serba digital. Semua digital, semua nggak sekarang di workshop sekarang. Iya, betul. Program kita bicara PID control. Bagaimana itu? Ada nggak yang PID-nya sudah lebih humanis, lebih mudah dioperate, atau masih complicated? Sementara di industri udah sangat human banget, humanis banget. Jadi kita ini yang menjadi adanya gap antara kesiapan lulusan dengan kebutuhan industri saat ini. Tapi nanti saya yakin Romo yang harus menjelaskan karena beliau sekarang masih di dalam gitu. Saya kan udah di luar. Betul. Menarik sekali nih kalau saya boleh lanjut ke Romo Agus mungkin. Romo, sebenarnya apakah fasilitas yang ada di institusi vokasi itu cukup memadai sih Romo untuk menyiapkan lulusan-lulusan yang punya skill yang bisa align dengan industri? Karena tadi Pak Mombang bahas kan memang untuk mengupgrade itu semua menyediakan infrastrukturnya cukup mahal loh, laboratorium misalkan atau workshop itu kan cukup mahal dan menguras biaya. Menurut Romo gimana Romo? Baik, terima kasih. Saya setuju dengan pandangan Pak Mombang. Vokasi itu sebetulnya dalam sejarah di Indonesia tidak begitu berkembang. Memang dari segi jumlah iya, tapi dari segi suasana umum itu belum. Karena pertama misalnya orang tua itu menganggap D3 itu sepertinya kelas 2. Betul. Ya. Betul sekali. Kemarin saya berurusan dengan kedutaan Jepang karena ada teman yang mau mengirim magang ke Jepang, itu ditolak imigrasinya. Karena diploma itu dianggap bukan universitas. Nah, itu suasana umum. Ya.
Dan saya mencoba melihat mengapa kok ada suasana seperti ini. Kesan saya barangkali ini adalah warisan dari penjajahan Belanda, pendidikan juga penjajahan Jepang yang seolah-olah menganggap bahwa pendidikan itu tujuannya menjadi pegawai. Betul. Pegawai negeri, bukan menjadi praktisi. Sementara itu kita ini kan punya kekayaan alam yang luar biasa, tapi kan malah sedikit ahli yang bisa mengolah sumber daya alam jadi punya nilai tambah. Jadi saya bandingkan antara Swiss Jerman dengan Indonesia. Swiss Jerman itu pendidikan vokasi ada karena industri. Industri butuh regenerasi, lalu dia mendirikan sekolah, sehingga seluruh perlengkapan disupport oleh industri. Saya pernah melihat ke sana sendiri bagaimana industri mensupport. Bahkan sekolah itu makin maju karena dia punya banyak PR yang diberikan oleh industri. Misalnya waktu itu diciptakan industri 4.0, itu kebutuhan industri mengkoneksikan, tapi dia nggak punya tenaga, lalu diberikan ke sekolah. Nah di sini Indonesia kan beda. Sekolah ada dulu, baru di tengah jalan dikoneksikan itu ya, disambung-sambungkan dengan industri, dan seringkali tidak sambung, ya. Lalu yang kedua, saya melihat ini dari segi struktural, majikan dari pendidikan vokasi itu siapa? Menarik. Siapa tuh Romo? Nah, Industri. saya menjawab dalam konteks begini, kalau terkait dengan legalitas keberadaan sekolah, pasti ya Kemendikbudristekdikti. Betul. Tapi terkait dengan kompetensi, ya pasti langsung penggunanya. Kalau saya dunia teknik ya masuk ke Kementerian Perindustrian. Kemarin saya mendampingi juga sebuah SMK kelautan, itu ya tuannya adalah Kementerian Kelautan. Oh begitu. Lalu misalnya juga kesehatan, itu juga pasti tuannya adalah Kementerian Kesehatan. Nah seringkali dikotomi ini ada konflik di jalan, di tengah jalan, di lapangan maksud saya. Betul. Ya, misalnya terkait dengan legalitas lembaga, banyak dokumen harus punya S2, S3 dan sebagainya ya. Sementara kalau di lapangan industri nggak butuh S2, nggak butuh S3. Betul. Ya, saya diberi mandat untuk mendirikan S2 terapan, tapi susah karena klausulnya harus punya PhD, harus punya Dosennya gitu Romo maksudnya. Iya. Oh. Lah bubut apa ada sampai S3? Oh iya betul. Mailing apakah ada sampai S3? Las, karena ini kan untuk pengajaran. Iya. Jadi dibedakan antara pengajaran pendidikan dengan praktek. Kalau praktek ya kita mengajunya kepada kebutuhan industri. Jadi pertama tadi adalah image yang belum sembuh sejak zaman penjajahan sampai sekarang, sehingga tadi vokasi itu dianggap sebagai sebuah second class. Walaupun pengalaman saya selalu dibutuhkan, seperti Pak Mumbang tadi, lulusan kita belum wisuda pun sudah diserap. Betul. Ya. Dan itu yang kami tekankan dalam pendidikan vokasi, keterserapan ke dunia kerja. Karena tujuan pendidikan kan supaya dapat pekerjaan. Betul. Gitu. Jadi secara umum memang belum begitu nampak berkembang karena pertama industri sendiri masih belum terlibat penuh, ya. Pemerintah sendiri juga kebijakannya berubah-ubah. Sebelumnya sekarang ada zaman Pak Nadiem itu ada Dirjen Vokasi, sekarang nggak ada. Oh sekarang malah nggak ada Romo. Kementerian itu dibagi ada 3 dirjen. Pendidikan tinggi, riset, dan dasar menengah. Inovasi. Ya. Menengah itu bukan pendidikan tinggi. Oh iya. Pendidikan tinggi jadi kurang lebih 3 itu. Betul. Jadi lalu menjadi susah untuk mencoba mau dan karena begitu seringkali politeknik dianggap universitas. Harus membuat tridharma perguruan tinggi, penelitian, pengabdian masyarakat. Ya oke benar, tapi kan orang tiap hari mengikir masuk suruh menulis sebuah jurnal. Betul. Itu kurang lebih suasananya seperti itu. Dibutuhkan. Jadi ibarat cewek itu cantik sekali tapi sedikit yang yang mencari. Yang mencari. Yang mendukung lah. Yang mendukung. Betul.
Oh, jadi mungkin karena digeneralisir gitu ya Romo ya. Treatmentnya Iya, digeneralisir. iya. Sebetulnya vokasi ini harus ada dibedakan Kekhususan. sedikit. Betul, Kekhususan. betul. Ini yang aku bilang sih, memang tadi aku sangat ini juga, siapa sih yang di ujung-ujungnya di atas politeknik ini? Iya. Nah, kalau kita bicara politeknik untuk mencari status unggul misalnya, dan dihubungkan dengan dosen-dosennya harus PhD, itu udah nggak nyambung. Betul sih Pak. Betul Karena juga. apa? Keahlian vokasi itu Iya. nggak ada hubungannya dengan Akademis. status akademisi. Betul. Karena apa? Ke lapangan sih. Tapi ya itu kembali lagi sistem kita sangat berbeda sekali mengakui posisi politeknik. Coba lulusannya aja. Ya saya nggak tahu nih. Kalau kita dulu ketika saya mau merit, kenapa saya harus ngambil S1? Karena apa? Di undangan itu perlu S1 Perlu ya. gelar. S1. S Karena apa apa? gitu ya Pak ya. Kan dulu politeknik itu AMD gitu AMD, kan. betul. Akhirnya apa? Ini kan jadi tidak baik karena apa? Pengakuan masyarakat terhadap lulusan politeknik ujung-ujungnya dilihat dari ijazahnya. Iya. Padahal kan keahliannya jauh lebih, ya aku ingat tahun 90 saya baru pertama kali kerja. Saya di hire itu ada sarjana 6, anak politeknik 1. Saya itu kan. Tapi maaf saya itu tuh nggak ketinggalan. Betul. Malah kalau ketika kita bicara di lapangan saya leading. Tetapi nyatanya ketika kita pengakuan di sejajaran lulusan dalam posisi penggajian di kantor, Iya. saya posisinya D3. Beda sekali. Beda sekali, memang serba susah sih. Secara positioning lulusan itu belum diakui bahwa teknikan politeknik ini, sehingga banyak yang masuk politeknik itu tanda kutip hanya mereka yang memang keterbatasan di dalam dana. Betul Pak. Itu untuk melanjutkan S1, dia mau pengen cepat-cepat kerja. Iya. Harusnya pemerintah harus melihat itu. Kasihan nih orang. Benar. Bagaimana caranya supaya mereka dapat kerja? Iya. Itulah kehadiran pemerintah. Kalau swasta kita suruh memikirkan itu, berat. Terlalu berat. Nah itu yang gue bilang, nanti saya rasa hal-hal seperti ini, ya mudah-mudahan sih dengan seperti ini Pak Romo bisa mencoba menerobos untuk mengembalikan politeknik kepada ya cita-cita awal daripada pendirian politeknik ini di Indonesia. Bukan lagi sekedar untuk status-status. Iya. Ya status boleh unggul, tapi harus dibandingkan dengan sesama politeknik. Ini nggak dianggap universitas, udah nggak nyambang. Bayangin politeknik bikin program S2. Betul sih. Meskipun S2-nya S2 terapan ya Romo ya. Iya, betul. Tapi tetap aja. Iya, tetap Benar aja mengajar S2 kan harus doktor. Iya. Gitu. Selama nggak doktor, statusnya ya tanda kutip ditanyakan terus. Iya. Karena itulah sistem kita. Seperti itu. Itu Romo. Ya memang dari segi struktural kan begini, supaya menghasilkan lulusan D3 atau D4, dosennya harus S2. Iya. Untuk menghasilkan lulusan S2, dosennya harus S3. Ya secara akademis memang begitu, tapi di lapangan kan nggak mungkin itu. Iya. Karena tadi industri nggak butuh akademis, industri butuh kepraktisan, hal-hal yang sifat praktis. Tapi ini tadi karena dua tuan tadi yang berbeda tadi. Iya. Pernah ada jembatan namanya RPL, Pak. RPL, rekognisi pengalaman lampau, ya. Ya. Apa RPL Romo? Rekognisi pembelajaran lampau. Rekognisi pembelajaran lampau. Jadi misalnya begini, katakanlah tenaga industri 10 tahun bekerja di bidang yang sama, profesional, menjadi S2. Oh iya, setara dengan S2. S2. Jadi beliau nggak usah ambil S2 lagi Iya, gitu ya jadi Romo dia ya? menjadi dosen tamu dari industri. Iya, betul. Lalu misalnya dia 15 tahun lah katakanlah misalnya, ini contoh aja, Iya. di bidang yang sama dia boleh menjadi S3. Oke. Ya, tapi Dianggap. itu Dianggap, betul. Tapi itu berhenti lagi Oh. kebijakan itu. Ya, sebetulnya itu sudah cara yang terbaik. Lalu yang kedua begini, lulusan politeknik itu kan orientasinya ke industri, Iya. Iya. tidak menjadi pejabat pemerintah, Iya. tidak menjadi
pejabat pendidikan. Iya. Sehingga maaf yang sering kali merumuskan kebijakan vokasi bukan orang vokasi. Iya. Tapi misalnya gampangnya dari universitas tertentu yang memang sudah ternama, sehingga lalu mindsetnya, dan juga misalnya kalau kita bicara akreditasi Pak, dalam rangka status tadi, itu yang perumusnya bukan orang-orang vokasi. Saya pernah di Solo itu pernah mengalami mau dapat hibah ya, mau dapat hibah cukup besar, lalu dicek bahwa ini nilai akreditasinya belum A, baru B, karena kita nggak punya S3. Oh, alah. Riset kita kurang. Iya. Ya, sementara keterserapan ke dunia kerja itu bobotnya kecil. Juga fasilitas bengkel itu walaupun bagus, bobotnya kecil. Yang diukur adalah jumlah S3, jumlah penelitian, jumlah pengabdian masyarakat itu. Nah, lalu sehingga hibahnya hampir dibatalkan. Tapi untung kemudian ada tim yang datang visit melihat lokasi. Begitu melihat bengkelnya lengkap, langsung ya ini harus diberi. Jadi mindset kebanyakan orang, pemerintah yang kemudian juga sampai kepada orang tua, tadi mau menikah aja kalau statusnya D3 merasa nggak terhormat. Betul, ini kan sebuah kepalsuan sebetulnya. Ya. Jadi padahal kan saya selalu mengatakan pada teman-teman, kamu itu sekolah kan tujuannya adalah supaya bekerja, karena lewat bekerja itu kamu dapat membangun dirimu, keluargamu, martabatmu dan sebagainya. Ya apalah artinya punya ijazah sangat bagus, IP-nya 4,5 misalnya. Luar biasa. Tapi nggak dapat pekerjaan. Iya, nah, betul. Tapi mindset ini belum sembuh. Barangkali karena tadi pengaruh penjajahan tadi Belanda maupun Jepang. Kamu itu proletar, rakyat. Iya. Jadi pekerja gitu ya. Tujuannya adalah menjadi pegawai negeri. Kalau sudah pegawai negeri, rasanya hidup ini sudah tuntas, beres gitu. Betul. Nah, gitu sih. Berarti mungkin memang treatment antara vokasi dengan universitas atau institusi pendidikan tinggi lainnya memang harus ada pembedanya ya, dari KPI, seharusnya. Dari cara memberikan akreditasi gitu kan, untuk naik akreditasinya. Sebetulnya pernah ada diskusi mengenai diferensiasi perguruan tinggi. Menarik. Jadi perguruan tinggi itu dibagi 3 golongan. Khusus research, lalu khusus penghasil SDM unggul, guru, dosen dan sebagainya. Lalu yang ketiga vokasi. Sudah sangat bagus tapi tidak disetujui. Sehingga akibatnya universitas pun sekarang menyandang 3 hal. Ya penghasil SDM, ya membuat riset dan juga membuat vokasi. Sekarang universitas juga punya vokasi. Betul. Dan ini kalau dari segi pasar kita kompetisi antara politeknik dengan universitas. Nah, dalam hal kompetisi itu seringkali pasti politeknik akan kalah. Mengapa? Karena yang diambil oleh calon mahasiswa adalah universitasnya. Walaupun dia masuk vokasi. Atau kadang-kadang yang pernah terjadi di Jogja itu, orang mau masuk universitas tapi gagal, lalu dia masuk vokasinya. Harapannya nanti setahun dia pindah ke universitas. Pindah. Jadi seperti batu loncatan. Ya. Karena yang diambil adalah tadi apa istilahnya Pak? Jadi memang title itu masih di bagian daripada masyarakat ya. Menilai seseorang itu ujung-ujungnya dilihat gelarnya apa gitu kan. Itu yang memang masih harus dirubah ya. Banyak PR berarti ya Pak ya, dari stigma masyarakat, orang tua dan ya kembali lagi mau kita kembangkan seperti apapun politeknik ini, kalau kita juga selalu melihat bahwa title itu masih sangat utama, sehingga politeknik ini selalu kalah bersaing. Kalau bicara mengenai title. Tapi juga kembali lagi, politeknik harus bebenah. Harus bebenah bagaimana dia kompetensinya semakin diakui oleh industri, itu yang paling penting sih. Kita sudah harusnya di level, mudah-mudahan si generasi Z masa bodoh dengan title. Lebih kepada bagaimana vokasi saya semakin kuat. Nah, bagaimana vokasi ini politeknik juga menghasilkan pendidikan yang berjenjang. Setelah D3 ada lagi nggak vokasi-vokasi lain gitu kan, yang bisa coba dia kembangkan dirinya. Contohnya
di industri smart building misalnya kan. Ya. Bagaimana dengan dia terintegrasi dengan smart city? Ketika sudah berhasil dengan smart city, bagaimana menghasilkan dengan smart green city? Itu kan smart aja nggak cukup dong, harus ada green. Betul. Itu jenjang-jenjang ini yang harusnya Politeknik harus berbicara dengan industri, tetapi kembali lagi jangan kita biarkan bahwa institusi politeknik harus menyediakan semua fasilitas itu. Ya. Itu terlalu berat biayanya. Tetap harus ada peran negara. Peran negara dan peran industri. Peran industri iya, juga. tapi negara paling utama sih. Betul. Iya. Nah, sekarang kan pemerintah ini punya satu konsep inovasi baru nih, Bapak dan Romo. Ada yang namanya Teaching Factory. Mereka membentuk Teaching Factory. Bagaimana sih menurut Romo Agus konsep Teaching Factory ini diterapkan di Indonesia dan sejauh mana model ini sudah berdampak pada kualitas keterampilan dari lulusan vokasi mungkin Romo? Baik, terima kasih. Teaching Factory itu dibangun karena kita belum mendapatkan tempat praktek di industri. Oh. Kalau di Swiss, Jerman itu memang otomatis industri menyediakan praktek untuk mahasiswanya. Sedangkan di Indonesia ketika ATMI dibangun tahun 68 susah banget untuk mendapatkan tempat praktek industri. Padahal kekasan vokasi adalah ilmu, attitude dan keterampilan itu dibangun lewat praktek. Ya, itu yang pertama. Jadi sulitnya mencari tempat praktek di industri. Yang kedua, kita kan masih berprinsip satu mesin satu siswa. Iya. Ya. Dan itu mahal sekali. Akibatnya kita juga nggak bisa menerima banyak siswa. Oh, berdampak ke situ juga ya Romo. Jadi misalnya saja kalau saya mendirikan prodi komunikasi misalnya, itu kan hanya butuh kapur, papan tulis, ruang kelas, dosen, selesai. Tapi kalau di ATMI itu butuh 5 mesin bubut, 5 mesin milling, 5 mesin gerinda dan sebagainya. Ya. Karena jumlah siswanya sedikit, nggak mungkin kita investasi lewat misalnya uang bangunan ya, uang pembangunan itu nggak bakal. Maka lalu strategi yang dibuat adalah membuat teaching factory. Jadi kampus membuat bengkelnya itu menjadikan praktek, dan prakteknya itu adalah order dari customer, sehingga dari order itu kita bisa investasi, membeli mesin, memperbaiki bangunan. Karena kalau mengandalkan uang mahasiswa pasti nggak cukup. Nggak bisa. Ya, maka teaching factory dibangun pertama-tama untuk membangun suasana industri di kampus. Suasana industri itu maksud saya misalnya kerja 8 jam per hari. Lalu datang tepat waktu. Lalu dia menguasai praktek dari membaca gambar, menggunakan mesin, mencari alat-alat potongnya sampai dia bisa berproduksi. Jadi salah satu komponen nilainya adalah kemampuan berproduksi. Ya. Kalau di umumnya kita namakan PIBET, Production, Education, on Education and Training. Ya, jadi artinya lewat teaching factory itulah mahasiswa praktek langsung, dinilai, mendapatkan kompetensi, sekaligus ada tambahan biaya sedikit pemasukan untuk menopang pendidikan prakteknya itu. Oh, begitu konsepnya Romo. Ya, maka karena mereka praktek langsung, ya mereka langsung menjadi orang kompeten. Menjadi orang yang punya disiplin, menjadi orang yang punya kejujuran, punya mentalitas kerja, punya kemampuan inovasi, tanggung jawab dan sebagainya. Karena itu dipraktekkan langsung, bukan diteorikan. Betul. Jadi dampaknya sangat luar biasa, lalu menjadi terserap ke dunia kerja dengan lebih gampang. Gitu. Ya sih. Jadi kalau nambahkan ini, sebenarnya kita bersyukur kalau sampai ada industri yang memfasilitasi teaching factory. Karena memang kita lihat salah satu solusi untuk membuat gap itu semakin kecil gitu ya. Kalau tidak ada teaching factory ini juga gapnya semakin besar.
Iya. Iya, kalau kita lihat profesional kan banyak di industri. Iya. Kalau kita undang mereka ke kampus, kembali lagi tadi Romo bilang, ditanyakan lagi kesetaraan pendidikan dia. Apalagi kalau sementara keahlian dia sudah jauh lebih di atas dosen-dosen yang memang tanda kutip yang hanya berdasarkan kepada grade kelulusan dia, dia sarjana, magister gitu ya. Tapi kalau teaching peter itu memang langsung mendapatkan arahan dari profesional. Ya, kalau peralatan, cuman masalahnya kembali industri yang berkomitmen untuk teaching factory itu juga kita harus apresiasi. Betul. Itu harus bagian dari apa itu teaching factory gitu kan. Kalau itu dianggap itu sebagai beban, itu juga jadi masalah kan. Tapi itu kalau dianggap sebagai investasi, itu juga menarik buat industri. Cuman bagaimana? Apa itu konversinya terhadap apa yang mereka keluarkan gitu ya. Karena fasilitas itu kan mereka siapkan dan mereka sudah gunakan. Kelulusan ini juga menjadi ahli gitu. Tapi teaching factory ini juga posisinya di menghasilkan lulusan vokasi itu seperti apa. Jangan hanya sekedar kampus merdeka yang sudah pernah ditawarkan, hanya sekedar dia boleh mengambil sebagian di industri atau di tempat ini. Betul. Tapi juga industri itu harus kita hargai. Itulah peran pemerintah lagi tuh. Memang ya mengeluarkan dana, profesionalnya juga harus terganggu. Apa yang dia dapatkan gitu loh. Betul, Pak. Menghasilkan lulusan. Memang cukup menarik sih kalau kita bicara teaching factory ini. Iya ya, betul-betul. Kalau di negara maju mereka punya sistem seperti ini, Pak. Jadi negara itu sudah merancang kira-kira mau mendapatkan income dari mana. Kan berarti jualan kan. Iya. Negara mau jualan apa? Lalu dari keputusan ini kemudian diinfokan untuk jualan seperti ini SD macam apa yang dibutuhkan. Nah lalu info ini diberikan ke sekolah. Sekolah mereka mengatakan misalnya saya butuh 500 tukang las, saya butuh 500 tukang bubut, ya, saya punya butuh 500 tukang miling misalnya. Lalu mereka diintegrasikan dengan proyek besar pemerintah dalam rangka mendapatkan penghasilan devisa negara itu, ya. Terus kemudian ada tim perumus kompetensi. Ada perumus kompetensi umum dan kompetensi khusus. Kompetensi khusus adalah terkait dengan bidang produk yang mau dibikin itu. Umum itu adalah hal yang mendukung. Misalnya aja, umum itu orang mau bekerja di bangunan tinggi, dia harus punya kemampuan mengatasi hypobia. Tapi sama-sama hypobia, kalau dia pilot juga harus mengatasi hypobia juga, ya. Jadi ada kompetensi umum dan kompetensi khusus. Dia yang merumuskan, lalu dia yang memberikan info kepada perguruan tinggi. Ke depan ini kita butuh orang seperti ini loh, supaya produk tadi baik dan produktif. Nah, lalu kemudian ada lembaga independen yang meriset. Kalau sekolah ini setia dengan kebijakan pemerintah, dia diberi insentif, sekolahnya dibangun, perlengkapannya diberikan, ya. Betul. Ada sinergi ya Pak. Ada sinergi. Maka mereka ada namanya, kalau di situ saya tahu namanya SWISMEM. Jadi asosiasi industri yang merumuskan kompetensi khusus dan kompetensi umum. Ya, supaya ada align antara sekolah, industri dan kebijakan pemerintah. Di Indonesia itu belum tersambung. Itu yang menjadi soal. Betul. Ada missing link di situ ya Pak ya. Nah, salah satu ini pengamatan saya, salah satu missing link-nya adalah karena kita terbiasa budaya impor. Ya, jadi negara tidak memberikan pekerjaan kepada politeknik, tapi ngimpor. Terakhir kan saya mendengar sedih itu kan susu Boyolali, itu susunya sudah sangat bagus, tiba-tiba nggak dibeli malah mau impor dari Selandia Baru, bebas pajak. Ya. Iya, betul. Saya kenal baik dengan industri peternakan ayam. Sebenarnya kita sudah mampu menghasilkan sesuai, tapi ya kan ada pesaing, lalu tiba-tiba ada suatu saat di mana
itu ayamnya kamu matikan karena sudah over kuota dan sebagainya. Karena tadi budaya impor, ya budaya impor itu kan sebetulnya katakanlah mau cepet gampangnya toh. Betul. Wong beli aja murah dan cepet kok ngapain harus membuat sendiri. Betul. Tapi budaya ini terus menerus terbangun sekian puluh tahun sehingga Iya. politeknik kita menjadi mandul. Iya. Ya. Iya. Padahal kalau itu diintegrasikan, saya butuh pukul besi sekian, tolong sekolah ini membuat. Saya butuh mesin sekian, tolong ini dibuat. Itu menjadi sangat indah dan itu adalah kekuatan kita. Nah ini lagi-lagi kembali saya selalu mengacu karena mungkin pengaruh dari penjajahan yang adu domba. Jadi kita tidak pernah dibiasakan bersatu. Oh iya betul. Kalau itu yang dibilang Romo memang banyak hal yang sensitif dibicarakan. Betul. Karena budaya import ini sebenarnya budaya yang tanda kutip ya ini adalah peran beberapa eksekutif di negara ini kebutuhannya adalah kebutuhan instan gitu ya. Iya. Ya itu kembali lagi. Padahal semua yang serba instan itu kan jelek kan ya. Iya, malah mematikan apa yang kita punya dalam negeri. Dan itu budaya masih terbangun sampai Iya, sekarang. sampai sekarang. Itu. Kita ini sembako aja sudah mulai import loh. Hal yang sederhana bisa kita buat entah namanya garam, entah namanya beras, itu kita import loh. Iya. Yang lucunya kan misalnya bahwa kualitas produk dari petani itu kurang. Oke lah. Lalu ada intervensi dari sekolah, perguruan tinggi. Kamu kurang ini loh, kamu kurang ini loh. Atau misalnya pemerintah mengatakan besok kita butuh 100.000 ton beras. Siapa yang bisa menyediakan? Nah, kalau integrasi seperti ini, koordinasi seperti ini kan lalu semuanya menjadi diuntungkan. Betul. Tapi kan tadi Ya, benar. Tanda kutip. Kadang-kadang menangis sih kalau lihat itu. Aduh, kok kebijakan kayak gini-gini masih dipertahankan ya. Dia tidak lihat dampak jangka panjangnya. Ya, memang mengimpor itu lebih murah, Dan cepat. cepat. Iya. Tapi untuk jangka panjang itu sangat tidak baik. Kapan lagi kita mencoba? Kan fondasi itu kan membangunnya kan sangat lama. Iya. Dan itu bisa menjadi efisien setelah fondasi itu digunakan berkali-kali kan. Iya. Ini yang kadang-kadang fondasinya nggak dibangun-bangun. Iya. Begitu baru mau bangun lagi, dirontokkan lagi gitu ya, susah terus. Iya. Itulah politeknik vokasi kita ini, ya ujung-ujungnya ya kita menganggap pemerintah memang nggak serius sih ngebangun politeknik ini. Wah, cukup sedih ya Pak ya. Iya. Gitu. Nah, saya mau balik lagi nih ke Romo Agus. Kalau kita bicara soal teaching factory dan Romo sekarang praktisi di bidang politeknik juga, kenal dengan Nusantara Academy juga. Gimana menurut Romo peran dari Nusantara Academy ini dalam menjembatani terjadinya teaching factory, terutama dengan pendidikan vokasi yang sedang berjalan di akademi juga, Romo? Nah, salah satu diskusi ketika tim Nusantara Academy datang itu adalah tadi idenya adalah bagaimana industri datang ke kampus. Dan saya perhatikan bahwa kerjasama ini meningkatkan nilai jual calon lulusan. Jadi selain dia menguasai mesin, tapi juga menguasai data, menguasai teknik komputer dan sebagainya, itu memberikan nilai, menambah nilai jual. Maka kami terima. Ya, sebetulnya waktu itu awalnya saya agak susah menghubungkan ini orang mekanik, orang mekatronika dengan data center kira-kira apa ya. Ternyata si Pak siapa itu Pak Erik bisa menjelaskan bahwa nanti sekarang kan industri manapun kan butuh yang namanya data. Iya. Butuh namanya saving, butuh namanya coding dan sebagainya. Itu lalu ya udah. Apalagi sekarang mesin zaman sekarang itu tidak melulu mekanik. Sekarang mesin sekarang itu juga sudah berbau digital, berbau sesuatu yang bisa dikontrol dari jarak jauh. Betul. Itu maka ya tidak ada pernah sekarang mesin murni hanya mekanik.
Sekarang serba digital, bahkan bisa dikontrol dari jarak jauh, lalu bisa dimonitor. Kemarin saya ketemu dengan satu industri apa namanya maintenance, itu pun sudah digital. Jadi dia membuat semacam dashboard. Ketika ada mesin rusak, dashboard itu dipasangkan gitu, lalu ketahuan ini rusaknya ini. Jadi tidak perlu dibongkar. Jadi bagi saya peran dari Nusantara Akademi ini memberi nilai tambah untuk lulusan supaya dia masuk juga ke bidang teknologi digital, teknologi elektronika, supaya kekuatan mesinnya menjadi semakin, kompetensi mekaniknya menjadi semakin kuat. Bagus. Oke. Dan saya rasa perlu ya Romo ada industri masuk ke dunia pendidikan juga untuk menjaga relevansi kurikulum, masih supaya align dengan industri juga kan ya Romo ya. Problem kita itu gini Bu, saya menganalogikan dengan namanya window. Ya, window itu kan sejak SD kan sudah datang. Sehingga ketika anak itu lulus sekolah, kalau bicara komputer ya window. Gitu. Beda dengan Apple nggak masuk ke dunia pendidikan sehingga tidak begitu dikenal. Nah sekarang masalahnya adalah industri. Kalau industri tidak datang ke kampus, anak muda kita nggak punya imajinasi. Pekerjaan saya itu nanti apa, kemana, apa yang dibutuhkan, ya. Saya tahun ini mencoba semacam survei. Kita pengabdian masyarakat, tapi yang kita pernah adalah teknologi terapan. Jadi kita misalnya membawa PLC, Programmable Logic Control, membawa Toyota Production System, membawa ya 5R dan sebagainya. Ternyata mereka lebih antusias. Karena di belakang teknologi ini adalah sebuah profesi. Ya. Dan mengapa mekatronika itu masih laku keras? Karena memang masih kosong. Peluangnya masih banyak. Maka saya kira yang kira-kira bisa kita buat adalah bagaimana industri dunia kerja itu datang ke kampus. Membantu anak muda mengimajinasikan kira-kira nanti saya bekerja di mana. Kan kita ini kalau ketika kita kecil kan pertanyaannya minatmu apa? Cita-citanya jadi apa? Ya. Saya belajar dari negara di Swiss itu bukan itu pertanyaannya sebetulnya. Pertanyaannya adalah apa yang ingin kamu sumbangkan di masa mendatang itu. Karena kamu harus hidup katakanlah 70 tahun. Kalau hanya sekedar cita-cita tapi tidak ada nilai produksinya ya percuma toh. Betul. Ya, saya mau menjadi menteri, tapi potensi menjadi menteri itu kemungkinannya 1:1.000.000 mungkin. Ya. Kalau sini 10 juta sih. Terlalu banyak orang di Indonesia ya Pak ya. Tapi kalau misalnya mengatakan saya itu kepengen mengolah menjadi ahli padi, wah itu menjadi menarik. Ya. Jadi menarik. Betul. Jadi udah mengerucut lah ya. Sudah mengerucut. Keahliannya itu ada. Ya. Tapi untuk sampai ke sana kan industri butuh data kan. Betul. Butuh datang ke kampus, menjelaskan sosialisasi kepada muda. Kita ini butuh tenaga ahli seperti ini. Dan kalau Anda tertarik, silahkan bergabung misalnya begitu. Iya. Jadi saya teringat tuh Pak waktu Pak Erik ya sama Pak Nawi cerita mengenai cita-cita Nusantara Akademi ini. Karena memang ketika kita bicara di industri data center itu sangat menyedihkan. Karena semua pelakunya India. Mereka majority sebagai ahli-ahli data center. Pada saat itu kita melihat gapnya terlalu besar sih. Jadi memang saya pikir sih kehadiran industri itu sejak awal informasinya ya sudah harus ada. Tadi Romo sudah jelaskan kebutuhan kita di 2020 itu adalah eranya data, big data. Sudah harus disiapkan harusnya masuk ke politeknik, vokasi. Ini kita udah ada pembangunan baru kita masuk gitu lagi kan. Jadi ketinggalan terus kita karena apa? Tidak ada sinergi antara rencana investasi dengan pendidikan yang dimana kita harus menyiapkan sesuai dengan kebutuhan. Coba nanti 2030
era data center mungkin sudah berakhir karena sudah di Betul. mana-mana. Iya. Apalagi nih, Iya. ya kan vokasi mau kemana lagi, Iya. gitu kan? Karena vokasi itu tidak ada yang namanya statis, harus didinamik terus kan. Iya. Kebutuhan bicara mekatronik, Hmm. ya itu kita sekarang udah nggak mekatronik lagi, sudah di megatronik karena ada digitalnya. Digital megatronik. Kenapa kalau kita tidak coba sesuaikan, bayangkan ada salah satu factory di Jepang, itu peralatannya, mesinnya hampir ribuan, operatornya cuma 100 orang. Oh, kurang Dan tenaga. semua, bukan, maksud saya begitu jadi sederhananya iya, iya. operationnya Efisien. efisiennya itu. Ya, itu pun tadi kurang tenaga, itu pun udah nggak orang Jepang lagi. Oh, itu udah impor. Karena ada lagi tuh cerita mengenai Jepang. Ya, cerita besar lagi tuh. Seru. Itu pemerintah melihatnya itu peluangnya itu nggak tahu gimana itu. Itu nanti kita cerita Cerita yang buat berikutnya Iya, Pak iya, ya. iya. Iya, Iya. betul sih. Karena situasi kelompok generasi Z ini, kan kita ini terbiasa memelihara apa yang menjadi minat, Hmm. apa yang saya cocok, apa yang saya suka. Padahal kan belum tentu itu ada di lapangan kerja. Saya senang musik, tapi saya nggak akan menjadi pengamen misalnya. Pengamen, Iya. Ya, iya. saya senang komputer misalnya, tapi kebutuhan kerja di komputer itu nggak banyak gitu loh. Maka sebetulnya yang perlu dibiasakan adalah kamu itu nanti kalau besar ingin menyumbang apa Ya. dari hidupmu, sehingga nanti pendidikannya selalu align dengan apa yang mau disumbangkan. Bukan pertama-tama soal minat itu bisa direkayasa, Betul. bisa direkayasa kalau memang dia sungguh-sungguh Ya, cocok ya, di situ. benar. Gitu. Kan banyak minat muncul setelah kita Masuk, Mengeksplorasi. ya. Masuk, toh. Betul. Iya, iya. Iya, iya, iya. Nah, informasi ini yang nggak masuk sih. Benar, Iya. benar. Menarik ini, menarik. Pak Mombang, kalau saya boleh tanya, sektor industri apa sih Pak yang secara nasional dan secara global dia membutuhkan lulusan pendidikan vokasi dengan keterampilan khusus? Ya, contoh konstruksi. Hmm, Itu hampir semua negara membutuhkan itu. betul, betul. Bayangkan Cina sekarang bisa membangun 40 lantai hanya 1 bulan. Wah, luar biasa. 1 bulan loh. Itu kalau lihat mereka bagaimana mencoba sistem konstruksi mereka yang sudah modular, itu semua membutuhkan tenaga-tenaga vokasi. Betul, betul. Nah, bayangkan kalau politeknik kita sudah global standar, Iya. berapa juta orang yang akan menikmati pekerjaan itu di luar sana. Kalau kita mempersiapkan mereka, kita anggap sebagai sumber devisa negara. Coba kembali tadi kita bicara Jepang. Coba sekarang di Jepang, kita lihat berapa persen lagi orang Jepang yang kerja. Sisanya udah orang Cina, Iya. orang Indonesia. Iya. Coba, kenapa tadi ditolak? Kenapa? Nggak ada kesetaraan vokasi kita yang diakui secara internasional. Iya. Ya, kenapa kita tidak dapat diakui secara positioning lulusan politeknik Indonesia gitu. Nah, padahal Iya, kan ya. secara global, coba kalau kita lihat bicara Singapura, berapa persen sih orang Singapura sekarang yang kerja di industrinya mereka? Mungkin nggak lebih dari 20%. 80%-nya import. Orang-orang Indonesia, dari India, malah Bangladesh, Vietnam. Iya. Coba Jepang, Korea, sekarang semua membutuhkan. Apalagi Middle East. Ini kan tenaga-tenaga yang spesifik, konstruksi, data center. Iya. Itu juga contoh. Aplikasi-aplikasi yang bicara mengenai kekhususan ini, itu sangat dibutuhkan di dunia ini. Secara global juga ya Pak. Secara ya? global. Jadi kalau sudah sertifikasi, kan sertifikasi yang non-akademis kan banyak. Iya, betul. Diakui pengetahuan, kan ada tesnya. Saya kan contohnya tuh DCP. Saya dapat DCP-nya itu saya secara online. Dan saya diajarin kurang lebih 1 minggu. Dari jam 8 sampai jam 6 sore. Wah, setiap hari tuh Setiap Pak. hari. Terus ada ujiannya. Ujiannya. Waduh.
Luar biasa. Ya nggak apa-apa kan. Betul, betul. Tapi saya firm bahwa saya mengerti Iya. gitu. Dan itu udah standar internasional ya Pak. Itu kalau diakuin DCP Bersertifikasi. saya diakui secara internasional. Betul. Bagaimana Politeknik itu kesetaraan dengan sertifikasi seperti itu? Kan perlu juga menarik. dipikirkan. Menarik. Iya kan? Iya. Jadi kalau D3 memang D3 itu kan banyak. Iya. Ahli media juga banyak. Apa nih? Sudah harus ke sana sih vokasi kita disertifikasi. Supaya masih masuk di standar global. Iya, iya, iya. Ya, yang diakui secara dunia gitu loh. Betul, betul. Gimana nih Romo kira-kira caranya supaya mengangkat derajat lulusan vokasi kita supaya diakui secara global? Peran Politeknik gimana tuh di situ Romo? Sebetulnya bagi saya pengakuan itu didasarkan kepada produk. Ya. Ya, misalnya aja kalau jenis industri apa yang dibutuhkan, saya kira kalau untuk Indonesia ini pertama-tama adalah bagaimana kita menyediakan pangan secara cukup. Pangan itu bukan hanya soal nasi loh ya, tapi saya pernah masuk ke sekolah Inggris, ada pelajaran di SD itu tentang cara makan, memilih makanan yang sehat. Sehingga makanan yang sehat itulah yang kemudian dikembangkan oleh Politeknik. Di Korea Selatan saya pernah ngobrol dengan salah satu ahli, dia itu membuat chemical engineering ya, terhadap nasi. Mereka mengatakan nasi itu kan kebutuhan pokok, tapi kan nasi terutama di Indonesia itu kan menyebabkan diabetes. Iya, betul. Lalu kemudian mereka intervensi sedemikian rupa sehingga nasinya tidak menambah diabetes, tidak menyumbangkan diabetes. Ya. Kita punya mangga yang sangat bagus, tapi mangga itu kan ya sama manis sekali. Nah, maka justru saya kira kalau kita bisa mengembangkan kekayaan lokal kita sehingga bisa menyediakan makanan yang sehat, otak kita akan menjadi lebih baik. Iya. Kita ini kan maaf makanannya kan cukup kecap, kerupuk dan sambal. Karena yang penting kenyang, penting kenyang, bukan bergizi. Sehingga pemerintah sekarang membuat program bergizi. Nah, kalau makanan ini sudah tercukupi, orang bisa diajak mikir misalnya mengenai infrastruktur. Ternyata kita butuh konstruksi, butuh transportasi, butuh jalan yang bagus dan sebagainya, ya. Lalu yang ketiga misalnya kalau sudah itu tercukupi, lalu butuh misalnya membuat mesin. 20 tahun yang lalu kita ini pernah ekspor mesin besar, Pak. Pernah 20 tahun yang lalu. Tapi 10 tahun terakhir ini ekspor itu rendah. Karena digerus oleh budaya impor. Pernah ada teman ke Cina itu bisa menyediakan mesin dengan berbagai macam model. Mau built-in atau merek yang bagus, rakitan atau merakit sendiri atau menggunakan merek kamu sendiri. Dan itu menjadi murah. Nah, lalu kalau kita seperti itu murah terus mesti ya udah impor aja daripada repot-repot membuat mesin itu. Tapi kita pernah ada satu masa di mana kita mengekspor mesin itu banyak. Ya, jadi kita membuat ekosistem kebutuhan makannya itu tercukupi sehingga ada intervensi terhadap jenis makanannya karena alam kita subur. Betul. Ya, sangat subur, itu bisa dikelola secara baik sehingga menghasilkan tanaman makanan yang bergizi dan menyehatkan. Ya, lalu habis itu orang kan pasti berpikir saya butuh transportasi yang bagus untuk membawa makanan dari gunung ke kota, membawa ikan dari laut Papua sampai ke Jakarta, itu infrastruktur. Lalu kemudian berakhir dengan membuat mesin-mesin penghasil. Ya, di Jepang itu dari misalnya saya lihat ketika mereka melaut itu ada kapal pembawa ikan, tapi sekaligus ada kapal pembuat sarden di tengah-tengah. Karena untuk mengantisipasi, iya betul, jadi fresh. Mengantisipasi supaya ikan tidak bau. Iya, fresh. Nah itu kan sebuah cara berpikir yang inovatif kan. Iya. Jadi tidak hanya menangkap ikan, tapi juga bagaimana membawa ini kepada pengguna kan, kepada pembeli. Ya kalau jaraknya jauh, lalu kan butuh sebuah alat yang cukup bagus. Itu kurang lebih
kalau misalnya pemerintah bisa menyambungkan bekerja sama dengan industri dan politeknik itu menjadi sangat luar biasa. Kita butuh semuanya. Kita butuh, misalnya kalau kita pergi ke Indonesia Timur, budaya sehat itu maaf mungkin belum begitu. Misalnya apalagi memilih makanan-makanan yang sehat itu belum. Kita ini masih pokoknya kenyang. Iya. Yang ada itu. Betul. Belum bisa memilih, oh ini baik untuk kesehatan, ini memberi rasa enak, tapi tidak sehat, dan sebagainya itu. Menarik. Apalagi kira-kira Romo, peran pemerintah, kalau Romo boleh kasih saran dan masukan, apalagi kira-kira peran pemerintah dalam meningkatkan kualitas dari lulusan-lulusan politeknik ini? Ya sebetulnya paling gampang adalah membuat kebijakan yang menciptakan suasana kondusif, produktif, lalu juga memberikan penghargaan kepada sekolah-sekolah industri yang mendukung kepada anak muda yang mau berkecimpung di sana ya. Jadi saya kira paling utama yang seperti tadi Pak Bambang katakan adalah karena pemerintah itu berinisiatif, berinisiatif supaya mengembangkan vokasi, supaya vokasi itu menyumbang produktivitas, gitu. Jadi peran kita politeknik adalah mendukung produktivitas, ya. Produktivitas di bidang apa itu pemerintah yang harus memberi judul. Oh kita butuh makanan supaya kita bisa ekspor, kita butuh infrastruktur, kita butuh mesin. Itu harus kebijakan pemerintah karena kita nggak bisa. Karena kalau tadi kembali kepada teaching factory, kita tuh hanya berkembang kalau ada sistem beli-beli. Jadi saya membuat produk harus ada yang membeli. Tapi kalau membelinya dari luar, import, nah, produk kita mau gimana? Kan anak kita, siswa kita, guru kita kan butuh makan juga setiap saat itu. Betul. Tapi kalau kita sudah membuat macam-macam, tapi tidak ada yang membeli, tidak difasilitasi ya susah. Saya mengamati misalnya sederhana, di Kalimantan itu ada kelapa sawit yang banyak sekali, tapi tidak ada sekolah kelapa sawit. Oh menarik. Sehingga memanennya masih dengan begitu. Transportasinya masih dengan jalan. Dan sebagainya. Apalagi kalau di gunung-gunung itu masih susah. Betul. Losisnya nggak pernah disampaikan ya. Nggak pernah. Resikonya apa, caranya seperti nggak disampaikan. Betul. Di Flores Papua itu katanya banyak ikan yang bagus-bagus. Tapi nggak ada sekolah perikanan. Sekolah kelautan. Lalu juga di Kalimantan itu ada tambang batu bara yang banyak. Tapi sekolah tambang nggak ada. Nah, di Papua itu ada Freeport. Tapi apa Freeport menyumbang sekolah yang bagus? Pertanyaan besar. Ya. Jadi saya hanya mengamati aja daerah-daerah yang punya kekayaan alam banyak, di situ malah tidak banyak sekolah bagus. Ya, sebaliknya saya dari Jogja, Pak. Jogja itu dari sebelah sana itu ada sekolah Jana Badra, UGM, UII, Atmajaya, Sanata Dharma, Unprok, Veteran, itu jajar-jajar Pak. Seperti kampung saja. Padahal jumlah orang Jogja nggak banyak. Betul. Nah, itu pemerataan sekolah pun ternyata masih soal, ya. Karena sekolah tadi seolah-olah yang penting dapat mahasiswa, dapat siswa, tapi tidak berpikir saya ini misalnya politeknik, saya menyumbangkan orang yang punya praktek. Lain kali misalnya ada sekolah, saya nanti akan menyumbang guru misalnya. Lain kali saya itu menjadi enak gitu. Sekarang kita misalnya di Jogja itu sudah banyak orang-orang dari luar kota karena mencari sekolah, ya entah dari Sumatera, dari Kalimantan, tidak salah. Hanya lalu ketika mereka sekolahnya maju tidak mau pulang kampung. Jadi yang dapat keuntungan ya tetap yang ada di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Betul. Dan itu memang agak dilema sih kita ya kalau kita bicara peran pemerintah ini. Karena kalau saya pikir apa sih tujuan vokasi ini kan sebenarnya kebutuhannya adalah selain kebutuhan industri, bagaimana supaya lulusannya cepat kerja. Tujuannya itu. Tujuan utamanya kan begitu. Jadi dibuatlah
akademi atau politeknik supaya ini biaya paling murah dan langsung kerja. Ya. Nah, ini yang aku bilang kalau ini masih tujuan utamanya, ya politeknik harus dibenahi. Tadi Romo bilang, contohnya lah, kopi di dunia salah satu, coba kalau saya kebetulan dari Toba, dari Kumbang di sana, itu orang Jepang, orang Korea banyak banget sekarang. Itu hanya untuk research tentang bagaimana menghasilkan kopi yang lebih berkualitas lagi. Wow. Itu hampir tiap hari saya lihat ada orang Jepang, ada orang Korea selama saya pulang. Dan sekarang di sana lagi dibangun lab. Tapi politeknik kopi nggak ada. Jadi orang-orang asing ini malah mengambil ilmu dibawa lagi ke negaranya. Ini yang mungkin yang pemerintah ini di mana sih posisinya? Katanya tujuannya mau meningkatkan kehidupan rakyat gitu ya. Income rakyat, keadilan sosial. Tapi yang kayak gitu-gitu tidak dilihat. Malah orang Korea, orang Jepang ngelihat gitu. Ini gila, potensinya keren banget ini. Bercoba bekerja sama mereka lagi melakukan lab. Ini yang gue bilang tidak ada sensitivitasnya. Terlalu terlalu gampang. Jadi kalau orang itu kalau bisa ASN, PNS, itu kan berapa banyak. Dan itu kan semua ujung-ujungnya kalau tadi ada yang memposting apa banyak ini, rata-rata orang keluarga masih menganggap petani itu adalah itu adalah pekerjaan terakhir kalau nggak sudah diterima di sana sini gitu kan. Padahal potensi petani di kampung sekarang itu double deck, mobil-mobilnya tuh itu udah pada pakai semua. Artinya apa? Potensinya kan tinggi. Betul. Bikinlah politeknik kopi, politeknik sayur mayur gitu kan, hortikultura gitu, seperti itulah dibikinlah. Memang jangan harus ke Medan jauh tuh, 280 km lagi, udah bikin aja di sana politeknik. Ini sekarang universitas menghasilkannya SE, entah SH, mau itu aja masih. Karena kebanggaannya adalah SH-nya tambah kan. Betul. Itu makanya pemerintah ini harus coba diingatkan ya, mengingatkan kembali. Karena di top eksekutif ini sekarang rata-rata mereka nggak pernah merasakan itu jeritan masyarakat untuk anak-anaknya supaya bisa cepat kerja. Hanya melalui vokasi lah yang mereka paling mudah dapat akses kerja. Tapi itu nggak ada yang punya sensitivitas mengenai itu. Iya betul. Lagi-lagi ada missing link antara pemerintah, industri dan juga dunia pendidikan ya. Dan kebutuhan masyarakat. Betul-betul. Sayang ya banyak potensi terlewatkan. Iya, bayangkan Mbak Nania kalau ke politeknik ke Pamulang ada namanya Universitas Pamulang di situ. Ada betul. Itu mahasiswanya banyak banget. Betul. Apa iya kalau itu divokasikan nggak lebih keren lagi? Menarik. Ya kan? Iya. Coba hanya sekedar teoritikal semua itu kan? Iya. Mau dibawa ke apa? Penyelesaiannya gapnya kan besar banget itu, bisa setahun 2 tahun baru bisa link dengan masalahnya kan? Karena teorinya terlalu jauh. Belum lagi dosennya nggak update kan? Gitu. Ini yang memang pemerintah hadirlah di pendidikan vokasi ini. Supaya masyarakat mencintai pendidikan vokasi adalah salah satu solusi untuk mendapatkan pekerjaan yang dihargai ya, karena mempunyai keahlian itu sih. Betul. Perbaikan apa juga yang perlu dibuat oleh untuk menunjang tersedianya tenaga kerja profesional dari institusi pendidikan sendiri? Teaching Factory memang harus inline dengan kebutuhan kan ya. Tapi secara general kan juga perlu. Know-how-nya kan. Sekarang ini kita membangun sebuah ekosistem di mana SMK itu fungsinya adalah penghasil SDM, calon SDM unggul, ya, yang nanti bekerja di industri. Lalu dari pihak politeknik akan mendidiknya supaya dia punya kompetensi, punya keterampilan. Lalu kita dibantu oleh alumni untuk menjadi penghubung ke industri. Menikmati podcast ini, Anda bisa dengarkan di mana saja. Temukan kami di Spotify dan jangan lewatkan episode selanjutnya. Cukup ikuti kami
di Spotify Nusantara Academy. Selamat mendengarkan. Ingin terhubung dengan para ahli di industri data center? Bergabunglah dengan komunitas kami di LinkedIn Nusantara Digital Community untuk berkolaborasi, berbagi wawasan, dan tetap update terkait dunia digital saat ini.